Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Widya Kartika dari prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hakikat bahasa Indonesia (EYD) atau ejaan yang disempurnakan, kata istilah dan diksi dan kalimat. Silahkan menyimak. Hakikat bahasa Indonesia. Apa sih itu hakikat bahasa Indonesia? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari bahasa. Pengertian bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau mengidentifikasikan satu sama lain antar penuturnya. Sementara itu, pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Baik, berikut akan saya paparkan beberapa hakikat menurut para ahli, dimulai dari pendapatnya saya, yaitu yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem yang berarti bahasa memiliki susunan teratur, berpola, yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua itu bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri yang sama yang dimiliki semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Yang ketiga itu bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Dan yang keempat itu bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Yang kelima itu bahasa itu berupa bunyi namun spesifik terhadap bunyi-bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau penon. Materi selanjutnya yaitu tentang ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat EYD ialah sistem ejaan yang sudah resmi di Indonesia. EYD yang mengatur soal pemakaian huruf, penulisan dari unsur serapan, penulisan kata, serta pemakai tanda baca. Aturan-aturan dalam ejaan yang disempurnakan yaitu diantaranya: yang pertama itu penulisan huruf aturan di dalam penulisan huruf yang ditujukan di dalam aturan huruf kapital, huruf miring, bentuk ulang, penulisan kata, serta gabungan kata, kata ganti, kata si, dan sang, kata depan, serta partikel. Huruf kapital, pemakaian huruf kapital sebagai suatu huruf pertama yang terletak di awal kalimat yang kemudian pada awal petikan kalimat langsung, kata ataupun ungkapan yang sudah berkaitan dengan Tuhan, kitab suci, serta sebagai kata ganti bagi Tuhan. Nama gelar, keturunan, kehormatan yang selalu diikuti dengan nama dan pemakaian huruf kapital pada awal kata. Tapi ada juga yang tak memakai huruf kapital pada awal kata apabila gelar kehormatan, keturunan, serta keagamaan tersebut tidak diikuti dengan nama orang. Huruf kapital pada awal kata juga dipakai untuk nama pangkat, jabatan yang sudah diikuti dengan nama orang. Lalu huruf miring, pemakaian huruf miring untuk pertama menuliskan sebuah nama buku, majalah, serta surat kabar yang sudah dikutip di dalam sebuah tulisan. Dan yang kedua itu menuliskan sebuah nama ilmiah ataupun istilah asing kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Dan yang ketiga, menegaskan ataupun mengkhususkan di huruf bagian kata, kelompok kata, dan kata. Dan yang kedua itu ialah singkatan atau akronim singkatan. Ialah sebuah bentuk yang sudah dipendekkan terdiri atas satu huruf
ataupun lebih, singkatan yang berupa nama resmi dari lembaga pemerintah, organisasi, serta nama dokumen, serta terdiri atas huruf awal kapital, tak perlu disertai tanda titik, contohnya yaitu SMA, sedangkan singkatan yang umum terdiri atas 3 huruf ataupun lebih perlu disertai dengan tanda titik, contohnya dan lain-lain. Akronim ialah sebuah singkatan yang berwujud sebuah gabungan huruf awal, gabungan dari suku kata, ataupun gabungan huruf serta suku kata dari deretan kata yang sangat diperlakukan sebagai sebuah kata. Contohnya yaitu yang pertama TNI, Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga pemilu, pemilihan umum. Baik, tadi kita sudah menjelaskan materi tentang EYD. Selanjutnya saya akan mulai menjelaskan materi tentang kata, istilah, dan diksi. Kata secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Artinya fonem-fonem yang menjadi unsur pembentukan kata itu tidak dapat diubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dapat kata maupun dengan penambahan pengurangan melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Contohnya, ramah diubah menjadi hamar, mahar, marah, atau haram. Makna kata semula tidak terlihat lagi karena kita sudah berhadapan dengan 4 kata lain, masing-masing dengan makna yang berbeda dengan mengubah urutan fonemnya sehingga menjadi raham, armah, atau amrah, dan sebagainya. Juga tidak dapat dilakukan karena yang diperoleh masing-masing tidak bermakna sama sekali. Dan sumber kata yang pertama yaitu dari bahasa Melayu, yang kedua dari bahasa Serumpun, yang ketiga dari bahasa Sanskerta, dan yang keempat dari bahasa asing, kelima dari bahasa Arab, Tamil, dan Parsi, 6 dari bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, yang ketujuh dari bahasa Cina, Latin, Italia. Istilah kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ramah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Istilah itu sifatnya monosemantis, contohnya morfologi. Semakin tampak bahwa makna khusus yang dimiliki suatu istilah berlaku hanya pada bidang keilmuan tertentu. Dengan kata lain, kemonosemantisan suatu istilah tidak berlaku dalam bidang keilmuan yang berlainan. Yang kedua itu sumber istilah. Yang pertama bahasa Indonesia atau Melayu, kedua bahasa daerah serumpunan, dan yang ketiga bahasa asing. Diksi, kita membahas diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan. Penulisan tidak tersampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu tentang kalimat. Kalimat ada 2 hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu yang pertama konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya serupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat, yakni unsur subjek dan unsur predikat. Unsur-unsur ini membangun keutuhan makna sebuah klausa. Jika sebuah klausa diberi tanda baca atau intonasi final, suatu kalimat akan terbentuk. Klausa merupakan konstituen inti kalimat karena secara aktual dan potensial dapat menjadi kalimat lazim. Didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan.
Dalam wujud tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru sepadan dengan intonasi final. Baik, teman-teman semua, telah kita simak materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.